Selamat sore dan selamat malam kepada semua kakak-kakak pegiat anak Indonesia yang hadir pada hari ini. Baik yang selalu ikut, terima kasih keikutsertaannya, yang selalu setia ikut acara Sapa, dan yang baru mengikuti Sapa, selamat datang. Acara Sapa dilaksanakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga, dan jikalau ada minggu kelima juga bisa diadakan di minggu tersebut. Nah, kakak-kakak semua senang bisa bertemu dan melihat kabar kakak-kakak dalam lindungan Tuhan. Itu merupakan sebuah sukacita yang besar. Di sore hari ini kita bersama-sama mengikuti Sapa, dan ini Sapa yang ke-10. Mari kita siapkan hati kita. Kakak-kakak boleh mempersiapkan diri. Silakan mempersiapkan alat tulisnya, mungkin buku, pulpen, mempersiapkan Alkitab mungkin, atau air minumnya, tehnya, kopinya, snacknya, ya, supaya nanti di saat Sapa berjalan, kakak-kakak bisa mengikuti Sapa dengan baik tanpa diganggu oleh aktivitas-aktivitas yang lain. Dan saya pastikan sore hari ini, di acara ini, dengan tema yang akan disampaikan oleh narasumber, ini sangat memberkati kita dan perlu kita ketahui sebagai para pegiat anak yang melayani anak-anak di tempat pelayanan kita masing-masing. Saya ajak kita semua untuk mempersiapkan diri. Sambil mempersiapkan diri kita, saya ajak kita bernyanyi. Mari kakak-kakak, saya ajak kita semua menyanyikan satu lagu, dan kakak-kakak bisa mengikuti dari tempat masing-masing. Silakan bernyanyi dari rumahnya masing-masing, dan di akhir pujian nanti, di akhir lagu nanti, dengan kasih Tuhan, saya minta tolong dengan kasih Tuhan kepada salah satu kakak yang ada di ruang Zoom ini. Nah, ini ada Kak Junior. Kak Junior membawa kita di dalam doa. Kita minta tolong kepada Kak Junior untuk membawa kita dalam doa supaya acara kita sore hari ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala, baik itu sinyal atau halangan apapun. Mari kita bernyanyi kakak-kakak dari tempat kita masing-masing. Kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Mari bersukacita bersama-sama kakak-kakak, kita nyanyikan lagi lagu ini dengan semangat dari tempat kita masing-masing. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat dan terhebat, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar
Silakan Kak Junior membawa kita di dalam. Baik kakak-kakak sekalian, mari kita sebelum memulai acara hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang makasih, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa karena kami para guru sekolah minggu Mohon maaf Kak, belum di-unmute. lelah, mungkin kami harus berbagi dengan yang lain, tapi kami rindu untuk terus dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan baik sampai selesai. Berkati juga Kak Hendra dan juga Kak Nestor yang akan membagi ilmunya kepada kami semua, dan biarlah ilmu yang kami dapat ini dapat kami gunakan untuk perkembangan anak-anak kami di sekolah minggu maupun dimanapun kami melayani. Tuhan berkatin juga sinyal agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Berkatin juga kakak-kakak sekolah minggu ataupun para penggiat anak lain yang belum bisa hadir, biarlah mereka juga bisa kembali bergabung bersama kami untuk mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus, kami mau serahkan kegiatan ini dari awal sampai akhir hanya di dalam anak-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Junior telah berdoa membuka Sapa sore hari ini. Dan kakak-kakak sekalian, sore hari ini tema dari Sapa kita hari ini sangat menarik, yaitu tipe spiritual anak. Dan yang menjadi pembicara kepada kita, yang berbagi ilmu kepada kita hari ini, yaitu Kak Hendra. Kak Hendra ini seorang pendeta, pelayan Tuhan, pendeta yang sangat rendah hati, yang bertugas khusus ya di Sinode GKI dan khususnya di wilayah Jawa Barat pada Badan Bina Warga. Nah, Bina Warga adalah badan pembinaan milik GKI yang menerbitkan kurikulum pembinaan untuk anak hingga lansia. Nah, kakak-kakak di acara ini juga nanti kakak-kakak diberikan waktu untuk bisa bertanya secara langsung setelah materi selesai, dan nanti ada juga form daftar hadir dan evaluasi yang kakak-kakak isi. Nanti formnya akan kami kirim di dalam kolom chat. Langsung saja saya serahkan kepada Kak Hendra untuk menyampaikan materi. Silakan Kak Hendra. Terima kasih Kak Nestor. Salam semua kakak-kakak yang luar biasa dari berbagai tempat di Indonesia. Saya bersukacita karena saya boleh berjumpa dengan kakak-kakak di pertemuan ini, di ruang Sapa ini. Dan saya berterima kasih untuk JPA yang mengkoordinir Sapa yang sampai dengan 10 ya. Jadi ini perjalanan yang cukup panjang dan pasti sangat memberkati. Beberapa Sapa saya ikut, saya diberkati juga dengan kakak-kakak yang berbagi. Dan pada saat ini saya dimintakan Nestor untuk berbagi ya. Nah, ketika saya ngikutin Sapa semuanya, wah banyak hal-hal bagus nih ya. Duh, saya kasih apa ya? Ya saya kasih sesuatu yang mungkin bukan hal baru buat kakak-kakak ya. Mungkin juga bukan hal teknis yang bisa langsung diaplikasikan. Tapi apa yang saya bagikan ini semoga bisa menjadi sesuatu yang berarti ya untuk pelayanan kakak-kakak dimanapun kakak-kakak berada. Terlebih juga bisa berarti untuk diri kakak sendiri. Saya Hendra Setia Prasaja, saya pendeta dari GKI. Saya berada di satu badan namanya Bina Warga. Ya, tadi sudah diceritakan sedikit, Bina Warga ini satu badan pelayanan, dan kakak-kakak kalau berkunjung ke webnya di binawargalc.com, kakak bisa berkunjung untuk melihat beberapa materi kurikulum yang kami terbitkan. Ada kurikulum seri karakter yang diterbitkan oleh Bina Warga, atau seri sejarah suci, dan beberapa terbitan-terbitan lain. Dan salah satu yang menarik di tempat pelayanan kami itu adalah kami punya survei jemaat yang kami sediakan beberapa alat survei yang disediakan gratis untuk bisa diakses oleh kakak-kakak. Dan nanti ada rekan yang akan berbagi di
di web itu untuk menjelaskan hasil dari survei yang mungkin kakak-kakak berminat untuk mengisinya secara personal maupun juga seluruh jemaat. Ya. Nah, hari ini saya diminta untuk berbagi dan saya mau berbagi dalam kesempatan ini tentang tipe spiritualitas ya, tipe spiritualitas pelayan. Dan ini akan merujuk pada tipe spiritualitas anak-anak ya, yang dimana kakak-kakak akan berbagi banyak dalam pelayanan kakak-kakak nanti ya. Dan saya berharap juga nanti kita menemukan juga hal-hal teknis yang bisa aplikatif kita lakukan di dalam proses nanti di kelas di mana kita akan melayani adik-adik ya. Nanti kalau kakak-kakak punya pertanyaan langsung saja bisa di chat box atau bisa raise hand untuk bisa langsung mengakses ruang kita berbagi. Namanya juga kan kita saling sapa ya, saling berbagi. Maka saya berharapnya bisa saya diintervensi kalau ada sesuatu yang kurang tepat atau hal-hal yang perlu diluruskan, silakan. Feel free untuk melakukan itu ya kakak-kakak. Nah, saya mau mengajak kita untuk mengawalinya. Pertama adalah sebuah kesadaran bagi setiap kita, berulang-ulang mungkin kita mengatakan kepada adik-adik, kepada banyak orang, termasuk diri kita sendiri, bahwa kita itu adalah unik ya. Kita diciptakan dengan tiap-tiap pribadi khusus dengan keunikan-keunikan yang khusus, dan lalu kita merasakan bahwa kalau Tuhan itu adalah pribadi yang luar biasa, maka kita punya potensi-potensi yang spesial yang ada dalam diri kita. Termasuk menurut saya, Tuhan juga ingin punya ya relasi pribadi dengan kita itu yang juga unik ya. Tuhan ingin tiap pribadi memiliki hubungan yang pribadi dengannya yang unik sesuai dengan apa yang dia rindukan. Ya. Jadi itu yang menjadi pola pikir dari setiap tipe karunia, setiap tipe spiritualitas yang ada pada diri kita ya. Nah, saya mengibaratkan begini, kacamata bagi seorang yang punya kacamata minus atau yang plus ya, ini akan sangat cocok untuk dirinya. Dan karena dia terbantu sekali dengan kacamata ini, mungkin lalu dia menawarkan kepada orang lain, kamu pakai kacamata saya aja deh ya, supaya kamu bisa melihat dengan lebih jelas. Problemnya adalah, apakah minusnya atau plusnya mata si temennya itu sama? Nah, kalau itu berbeda, maka bukan menolong, malah jadi kabur nantinya ya. Jadi sesuatu yang berbeda. Jadi pengandaian ini mau menggambarkan bahwa setiap kita punya ciri-ciri atau tipe-tipe spiritualitas yang mungkin sedikit sama, tetapi mungkin sangat berbeda. Jadi nggak bisa one fit for all untuk sebuah pelayanan ibadah yang mengkoneksikan seseorang dengan Tuhan ya. Memperjumpakan kita dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat unik, sangat spesial. Setiap pribadi pasti punya masing-masing dengan keunikan-keunikannya. Nah, kalau tiap pribadi unik, lalu mengapa kalau unik, lalu mengapa dihadapkan setiap pribadi mengasihi Tuhan atau beribadah dengan cara yang sama? Coba lihat deh ya, pola ibadah di gereja kita. Apapun latar gereja, kakak-kakak semua ya, latar denominasi Protestan atau yang Pentakosta, Injili atau yang Katolik, kita punya kekhasan-kekhasan sendiri, tapi coba lihat ya, apakah itu menjawab kekhasan dari setiap pribadi di gereja itu, umat yang Tuhan titipkan di gereja itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa diri kita unik, maka menyembah Tuhan dengan cara yang khas pribadi kita adalah sebuah upaya juga menegaskan bahwa karya Tuhan itu luar biasa. Ini meneguhkan juga pengakuan bahwa Tuhan itu pencipta yang mulia, pencipta yang sangat spesial ya. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita sadari bahwa setiap kita punya hal-hal yang nggak bisa dipungkiri, itu keunikan kita, termasuk cara kita berelasi dengan Tuhan. Nah, kalau cara kita berelasi dengan Tuhan unik-unik, maka setiap kita berbeda-beda. Lalu gimana nih? Ada batasan nggak ya? Bagaimana kalau dikumpulkan di satu ibadah di sebuah gereja? Apakah tipe masing-masing harus disesuaikan ya? Apakah kelasnya nggak lagi kelas batita, balita, kelas kecil, kelas besar begitu ya? Tapi kelas dengan tipe-tipe karunia rohani khusus ya? Ternyata ada juga sebuah pedoman untuk kita yang sudah menyadari tipe spiritualitas kita yang berbeda itu dengan sebuah pedoman bahwa kita ini punya hal-hal yang harus kita sadari. Yang pertama, semua tipe itu harus pusatnya adalah Kristus, bukan personal ya, bukan diri kita, bukan keinginan kita, bukan
maunya kita gitu ya. Tapi ini harus sesuatu yang sangat personal. Siapa diri kita? Itu yang pertama. Pusatnya adalah Kristus. Lalu yang kedua, apapun tipenya, kita itu harus mampu menyatukan diri dengan ibadah seluruh tubuh Kristus. Jadi dalam ibadah minggu di gereja, itu adalah sebuah ibadah komunal. Itu derap bersama kita. Apapun tipe spiritualitas kita akan menundukkan diri di dalam ibadah bersama itu. Nah, pada saat yang sama, kita sadar, kita punya kebutuhan untuk menjalin relasi dengan Tuhan dengan lebih personal, dengan cara yang khas kita, mungkin di luar dari waktu ibadah yang sudah disediakan oleh gereja di mana kita berada. Nah, saya mau berbagi tipe spiritualitas versi apa yang disampaikan oleh Gary Thomas. Karena bicara soal tipe spiritualitas ada banyak banget ya. Ada Renovare, ada banyak banget ya. Nah, saya ambil dari Gary Thomas. Bukunya sudah di bahasa Indonesia kan, namanya Sacred Pathway ya. Ini bukunya sampulnya seperti ini. Kalau yang buku bahasa Inggrisnya sampulnya agak hijau begitu. Nah, ini dia Gary Thomas ini pimpinan dari Center for Evangelical Christianity. Dia satu lembaga yang berbasis pada riset yang memadukan data-data penelitian berbasis pada sejarah gereja, pada penelitian-penelitian hal-hal yang relevan pada saat ini, termasuk adalah ini ya, Gary Thomas. Kalau teman-teman mau akses juga bisa itu di garythomas.com. Di situ ada Sacred Pathway, Sacred Merit, Sacred Church, dan lain-lain ya. Banyak banget ya. Nah, salah satunya yang mau kita bahas adalah Sacred Pathway. Ini adalah bagaimana kita dengan tipe-tipe karunia rohani, dan Gary Thomas membaginya menjadi 9 tipe. Nah, untuk kakak-kakak yang sudah bersama berbagi tadi ya, maksudnya mengisi link yang disertakan oleh Kak Nestor yang ketika menyebarkan pengumuman dari acara ini, mungkin kakak-kakak bisa melihat hasil dari survei yang kakak-kakak sudah isi ya. Saya coba berikan kembali untuk kakak-kakak yang sudah isi sampai dengan jam 12 kemarin ya. Dan semoga kakak-kakak bisa dapat hasilnya, dan saya coba kasih ke kakak-kakak di chat box kembali. Nah, hasilnya seperti ini kakak-kakak. Ini adalah hasil dari corak spiritualitas yang per tanggal hari ini ya, tanggal hari ini jam 12.45 lalu ada 19 orang kalau nggak salah yang isi ya. Nah, kalau kakak-kakak lihat di chat box sudah ada, saya kirimkan juga. Dan ini yang warnanya biru itu adalah kecenderungannya kita ya. Nah, nanti saya akan jelaskan sambil nanti kakak-kakak periksa di mana posisi kakak-kakak, saya akan jelaskan soal tipe-tipenya ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak buat kakak-kakak yang belum isi, nah saya berharap kakak-kakak bisa juga mengakses dari apa yang ada di webnya Bina Warga ya. Kakak-kakak bisa akses kalau memang kakak-kakak rindu untuk juga dapat linknya, saya sertakan di chat box, kakak-kakak bisa nanti mengaksesnya. Nanti ada seperti ini kakak-kakak bisa tinggal akses saja, lalu di bagian ini diklik saja ya, lalu nanti akan muncul satu link untuk mengisi beberapa pertanyaan surveinya dan seterusnya ya. Nanti ada rekan yang akan mengkompilasinya kalau kakak-kakak mau mengisinya ya. Nah, tapi pada saat ini saya mau coba simulasi saja dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa bantu kakak-kakak juga melihat di mana posisi tipe spiritualitas kita. Nah, kakak-kakak boleh siapin alat tulis ya untuk nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sambil saya menjelaskan tipe-tipe spiritualitasnya itu apa, kemudian saya ada di tipe itu atau enggak gitu ya. Sederhana saja seperti itu. Oke, saya berharap kakak-kakak punya alat tulis untuk kita mengikuti. Baik. Jadi nanti kakak-kakak saya akan menampilkan beberapa pertanyaan, kemudian kakak-kakak beri skor ya, skalanya 5. Jadi plus 2 sampai dengan
2 ya, jadi skalanya 5. 0 itu berarti yang netral ya, nggak ke sana nggak ke sini gitu. Plus 2 itu berarti yang mencerminkan dirinya kakak-kakak ya. Jadi kalau itu gue banget deh ya, kasih plus 2. Tapi kalau nggak banget nih, ini bukan gua deh ya, itu bukan saya, ya udah minus 2. Ya. Di antaranya juga pastinya bisa ya, 1 atau minus 1 ya, atau 0 yang netral ya, itu bisa kakak-kakak tuliskan. Jadi nanti setiap tipe saya akan sampaikan ada 6 pertanyaan. Saya mengutip dari Kak Johan Setiawan yang di webnya banyak sekali. Kita bisa lihat slide share-nya tentang Secret Pathway versi Gary Thomas juga. Nah, setiap tipe nanti ada 5 pertanyaan, dan kalau nanti kakak jawabnya plus 2 semua, 6 pertanyaan, nanti kalau kakak jawabnya plus 2 semua berarti paling tinggi 12 ya. Jadi kalau 12 itu solid banget, itu dominan banget, itu tipenya kakak-kakak. Tapi kalau 6 sampai dengan lebih gitu, ya itu masih juga dominan, itu kecenderungannya kakak-kakak. Tapi kalau kurang dari 6 berarti mungkin bukan tipenya. Itu ya, sederhana saja ya. Oke ya, kita mulai sambil kita belajar tipe-tipenya apa saja sih ya. Yang pertama tipe naturalis ya. Dari namanya saja udah langsung ketahuan ya, tipenya berelasi dengan alam ya. Jadi rekan kita ini ia akan mengasihi Tuhan di alam terbuka ya. Oke, yang pertama jawab ya. Di kertas masing-masing, saya merasa dekat Tuhan bila saya dikelilingi alam ciptaan Tuhan. Gunung, hutan, laut. Jadi kalau kakak-kakak pergi ke hutan, ke laut, pokoknya alam dia, kakak-kakak merasa dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, saya sangat senang berdoa dalam sehariannya dengan berjalan di pagi hari di taman sambil memperhatikan alam. Jadi berdoa di tengah alam itu makin kuat kakak-kakak merasakan kedekatan dengan Tuhan. Yang ketiga, saya menikmati beribadah di tepi sungai kecil daripada ikut serta dalam aktivitas pelayanan. Dibandingkan suruh ngajar sekolah minggu ya, lalu dibandingkan dengan berdoa hening sendiri, kakak-kakak lebih memilih yang itu. Yang keempat, saya merasa tidak terhubung bila harus lama di dalam ruangan, hanya mendengar pembicara dan menyanyikan lagu-lagu. Saya tidak merasa terhubung. Yang kelima, menyaksikan keindahan Tuhan di alam lebih menyentuh daripada memahami konsep-konsep teologi atau berpartisipasi dalam kebaktian formal atau acara sosial. Yang keenam, buku-buku tentang alam akan sangat menarik bagi saya. Oke, tipe naturalis ya kakak-kakak. Saya mau tanya dulu nih ya. Yang kalau dijumlahkan 6 ke atas ada kakak-kakak? Boleh kalau ada raise hand begitu, atau supaya saya bisa tahu, bisa juga chat box ya, atau mau open mic langsung silahkan ya. Oh Kak Medi ya, alam. Pantesan jalan-jalan mulu ya. Apalagi ketemu Kak Tuti ya. Terima kasih Kak Medi. Kak Diana, oke Kak Deni ya dari Tangerang ya. Ini tipe alam. Nah, adik-adik kita kalau kita tes juga, mungkin juga ada yang tipenya alam. Ya. Nah, gimana caranya bisa memberi ruang tipe spiritualis mereka ini? Nah, sesekali kakak-kakak penting untuk membawa adik-adik jangan di kelas saja, tapi keluar. Ya, ayo kita sekolah minggu di halaman gereja ya. Nah, penting di halaman gereja jangan isinya semen konkret semua begitu ya. Bawa satu pot bunga misalnya ketika ngajar ya, kalau halaman di gereja nggak bisa ya bawa aja satu pot bunga ya. Terus ketika ada bunga tuh, lalu suruh deh adik-adik tuh, coba kamu lihat apa nih kakak bawa ya. Nah, kamu belajar apa dari bunga? Buat orang yang tipe naturalis, dia langsung bisa banyak hal ya. Wah luar biasa ya kak, Tuhan tuh baik banget. Nah, kita nggak siramin ternyata ada bunga di pinggir jalannya. Bunga itu cantik banget kak, detail-detailnya. Wah aku kalau suruh ngelukis bunga susah banget. Ini detail banget kak. Dia bisa mengkoneksikan itu dengan Tuhan.
karena tipenya itu. Beda dengan tipe yang lain ya. Kalau yang punya tipe yang lain mungkin Kak itu belinya bunga di mana ya? Mungkin berapa harga bunganya Kak gitu ya. Dia nggak bisa mengkoneksikan ya. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu karena tipenya nggak begitu. Jadi bagi orang-orang naturalis kita perlu menghadirkan suasana alam di ibadah mereka. Dan mereka kalau sadar tipenya itu, maka dia akan coba berusaha juga ya untuk menjalin relasi dengan Tuhan tuh dengan tipenya naturalis. Dia mungkin ya pergi ke alam ya di depan rumah sambil menghirup udara segar, dia saat sudah sejenak untuk berdoa, itu akan semakin pas tipenya. Nah, tipe naturalis jangan disandingkan dengan yang suka-suka jalan-jalan aja ya. Kadang ada yang suka jalan-jalan tapi nggak ketemu Tuhan, ya cuma foto-foto doang ya. Itu juga banyak. Tetap harus punya kemampuan untuk merenung sejenak. Jadi ketika kita punya tipe naturalis, lalu jalan-jalan naik gunung misalnya, tetap perlu waktu untuk kita bersatu di sejenak. Berelasi dengan Tuhan, dibangun waktu relasi dengan Tuhannya di alam, dan itu makin kuat gitu ya, makin terasa sekali. Jadi bukan hanya foto-foto terus sibuk posting dan lain gitu. Nah, jadi ini ya tipe naturalis. Yang kedua ya, tipe indrawi. Yuk kita siapkan lagi kertasnya ya. Siapa tahu kita ada di tipe campuran. Ada naturalisnya, ada indrawinya juga ya, bisa saja ya. Saya pandu lagi ya pertanyaannya. Yang pertama, saya merasa dekat dengan Tuhan bila berada di suasana ibadah gereja yang menstimulasi panca indera saya. Misalnya dekorasi yang baik, ada wewangian dan musik yang baik ya. Nah, apakah tipenya kita itu? Kalau ya, +2 ya. Kalau enggak, -2. Yang kedua, saya senang menggunakan suatu ekspresi seni untuk meningkatkan kehidupan doa dan ibadah saya. Misalnya ada tari tamborin dalam ibadah ya, atau drama dan lainnya. Yang ketiga, saya menikmati suasana ibadah yang agung, yang kusuk melalui perjamuan kudus misalnya, atau ada momen berlutut, menyalakan lilin, ada wewangian dupa yang dibakar, ada paduan suara yang megah, dan arsitektur gereja yang sakral, besar, dan megah ya. Saya akan terasa terkoneksi dengan Tuhan kalau ada suasana itu. Yang keempat, saya mengalami kesulitan beribadah di gereja yang ruangannya terlalu sederhana dan tidak ada suasana agung dan kusuk. Jadi flat ya, iya polos semua ya, nggak ada sesuatu yang kurang buat rekan indrawi. Kata-kata mengecap ya, kecaplah dan lihatlah, itu tuh aduh pas banget ya. Menikmati keagungan, keindahan, itu sangat menarik bagi saya. Bahasan tema seperti keagungan ibadah akan menarik buat saya. Oke, indrawi kakak-kakak. Adakah kakak-kakak yang indrawi? Kalau ada boleh raise hand atau boleh di chat box silakan ya kakak-kakak. Oke, Kak Noni ya. Kak Noni indrawi nih. Ada Kak Edo indrawi juga ya. Kak Denny juga indrawi juga ya. Waduh, Kak Denny ini multi tipe ya. Aduh. Nah, kalau kakak-kakak punya adik yang indrawi ya, kakak-kakak ya, maka penting untuk kita bisa menghadirkan suasana kelasnya itu ya indrawi ya, penuh dengan tatanan-tatanan. Jadi dekorasi ya. Kakak-kakak kalau kita coba di googling ya, di googling misalnya kita cari dekor gereja ya. Dekor gereja masa Prapaskah misalnya gitu ya. Nanti di situ ada beberapa gambar ya, misalnya ya, beberapa rekan-rekan di gereja Katolik itu punya beberapa dekorasi-dekorasi yang menurut saya sangat cocok nih buat rekan-rekan indrawi. Misalnya nih saya kasih gambaran nih Kak ya. Ini di altarnya ada beginian ya, tuh ada dekorasi begitu ya. Atau ada seperti apa? Nah, seperti ini misalnya ya.
Ini kalau ngelihat dari sini nih, mungkin ini nih gambaran ini nih, Minggu Yesus membasuh kaki para murid, Kamis Putih, ya di tradisi beberapa gereja yang punya latar kalender gerejawi itu, ini altarnya putih, kemudian ini ada kendinya kelihatannya, lalu ada dekorasi air mengalir ya. Ini walaupun pakai kain tapi mau menggambarkan itu. Buat rekan-rekan yang indrawi ini penting banget dan ini sangat-sangat membantu mereka menghayati Tuhan. Kasih wewangian. Jadi panca inderanya dibangun gitu ya. Buat rekan adik-adik yang punya tipe indrawi, kita juga bisa melakukan hal serupa ya. Kita dekor kelasnya, misalnya kita mau mengajarkan Daud dan Goliat ya, kita dekor aja, ambil beberapa batu, lalu ada helm zaman dulu itu ya, kita buat dari kertas tuh helm Romawi gitu ya, ibarat itu helm-helm orang Filistin. Lalu sudah tergeletak, kemudian ada satu tali yaitu umbannya Daud gitu. Dekorasi singkat itu buat adik-adik yang indrawi itu ini banget ya, penting banget dan merasakan itu saya banget. Oke, indrawi. Jadi ini tipe yang kedua. Ya. Yang berikutnya ya, kita lanjut lagi. Tradisionalis ya, tradisionalis. Coba kita hitung lagi, apakah kita adalah orang-orang dengan tipe tradisionalis ya. Saya lanjut ya. Pertanyaan-pertanyaannya, yuk kita lihat ya pertanyaannya. Nah, tipe tradisionalis ini adalah yang mengasihi Tuhan itu melalui ritual dan simbol. Jadi tradisional itu maksudnya yang pakemnya itu ya tradisi-tradisi ya, yang simbolik-simbolik itu mereka. Nah, yang pertama, saya merasa dekat dengan Tuhan saat saya beribadah yang bentuknya saya kenali dan menyimpan kenangan di masa kecil saya. Nah, ritual dan tradisi gereja menyentuh saya lebih dari apapun. Jadi ini ya, kan kalau kita Natalan tuh kita punya lagu-lagu masa kecil ya, gitu ya. Hai dunia gembiralah, itu tuh langsung membangkitkan memori masa kecil dan itu salah satu yang jadi biasanya ciri dari indrawi, ciri dari tradisionalis. Nah, yang kedua, saya senang dengan tertib melakukan doa pribadi, membaca Alkitab dan ritual rutin lainnya, berdoa dan itu pokoknya yang rutin terus ya, setiap dengan teratur ya. Lalu yang ketiga, saya menikmati urutan liturgi formal, menggunakan simbol-simbol serta mengikuti daftar bacaan Alkitab, daftar doa dan kalender gerejawi untuk beribadah. Jadi buat teman-teman yang tradisional ini penting banget ya. Yang keempat, menurut saya, individualisme dalam gereja itu berbahaya. Ibadah kita adalah ibadah berjemaat, dan kita harus memiliki ungkapan kebersamaan umat. Ini cocok banget dengan tadi ya, dia suka dengan liturgi umum. Karena kalau bersama-sama, nggak boleh berantakan tuh liturginya, dan nggak boleh banyak berubah, ya itu aja. Ini tradisionalis. Kata-kata ritme, tertib, hidup, dan tradisi ya, sejarah gereja itu sangat menarik buat dia. Ini yang kelima ya. Yang keenam, tema bahasan seperti simbolisme dalam liturgi ya, dalam ibadah personal itu sangat menarik buat teman-teman yang tradisionalis. Apakah ada kakak-kakak yang tipenya itu tradisionalis? Yang jumlahnya 6 ke atas? Silakan kalau ada boleh ya, supaya saya bisa tahu ada nggak nih ya. Oke, Kak Tiorina Saragi, Kak Siska, tradisionalis. Jadi ada liturgi-liturgi yang pakemnya dan rutin, berdoa, baca Alkitab yang rutin. Ini kakak-kakak ya. Nah, kakak-kakak kalau adik-adik, terima kasih Kak Tiorina dan Kak Siska ya. Kakak-kakak kalau kita ketemu adik-adik dengan tipe ini, maka penting untuk kita menyediakan nih daftar bacaan doa, daftar bacaan Alkitab. Dia paling rajin tuh akan baca ya. Misalnya target baca Alkitab 1 tahun, 1 hari 1 pasal misalnya gitu, itu akan rajin sekali mereka melakukannya karena dia punya tipe tradisionalis begitu ya.
Buat yang tipe yang lain akan terlalu susah untuk ngikutin satu hari satu pasal. Biasanya nanti kalau laporan mingguan ya dikejar, dia mau laporan dibaca, kejar, dapat juga sih. Cuma rutinnya enggak gitu ya. Itu beberapa yang sering kali terjadi. Nah, ini tradisionalis. Tipe yang keempat, ya kakak-kakak. Askese. Dari namanya askese. Askese dia sendiri, menyendiri. Yuk kita bahas ya. Kakak-kakak boleh hitung lagi nih apakah kita ini tipe askese. Jadi yang mengasihi Tuhan dalam kesendirian dan kesederhanaan. Sendiri dan sederhana. Ini kata kuncinya ya. Yang pertama pertanyaannya. Saya merasa dekat Tuhan saat saya sendirian. Dan tidak ada yang mengganggu. Dan saya bisa fokus pada diri dan hadiratnya. Sendiri. Ini penting. Askese. Ya. Yang kedua. Saya sangat senang berdoa sampai larut malam. Berpuasa dan disiplin hidup rohani. Itu sangat personal, dia senang banget. Yang ketiga, saya menikmati retreat di biara di mana saya bisa menghabiskan waktu sendirian dalam ruangan kecil untuk berdoa, membaca Alkitab, dan berpuasa dalam beberapa hari. Yang keempat, saya ingin menggambarkan iman saya sebagai pengalaman batiniah daripada lahiriah. Jadi dia nggak mengekspresikan terlihat orang gitu ya, tapi dia benar-benar ini relasi batiniah dengan Tuhan. Kata-kata keheningan, keteduhan. Ya kalau ada lagu di heningnya malam ini, itu aduh itu personal sekali buat teman-teman askese. Nah, bahasan tentang macam-macam doa para biarawan. Paling seneng nih mereka ya. Begitu. Jadi kalau ada kakak-kakak yang tipenya begini, itu mungkin saja tipe kakak-kakak itu askese. Ada nggak kakak-kakak di sini yang askese? Ya. Seneng gitu, retreat sendiri. Saya punya teman tipenya askese. Ketika pelayanan di Cianjur, saya punya sahabat satu biarawati di Santa Clara di Puncak. Ya. Dia suka berbagi ya, hidup biara tuh kayak gimana. Ya orang biara ya keluarnya hanya kalau dia sakit dan perlu dirawat dan ketika pemilu. Selama yang lainnya dia ada ditinggal di biara. Bahkan meninggalnya pun dikubur di biara itu. Ya. Jadi masuk dan dia nggak keluar lagi. Itu kaul ya. Kalau ngelihat para biarawati Katolik ya akan sangat jarang ya ngelihat di jalanan karena mereka nggak pernah di jalan begitu. Tapi kalau berkesempatan lihat, coba lihat ikat pinggang putihnya ya. Kalau simpulnya ada 3, dia sudah kaul kekal katanya. Dia nggak akan berbalik ya, kira-kira begitu. Sangat jarang pasti yang tipenya ini ya tadi ya, tipenya askese ya kakak-kakak. Karena kita ini para aktivis nih ya, sukanya pelayanan, sukanya kerja begitu. Suruh doa enggak deh, apalagi doa puasa doa makin banyak kita ya. Ini tipenya kita. Jadi kalau kita ketemu adik-adik yang tipenya askese bagaimana? Ya kita akan apresiasi ya. Kita akan berikan dia kesempatan. Buatmu Tuhan tuh siapa sih? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu dia akan memancing dirinya untuk mengatakan, bagiku Tuhan itu adalah sahabatku. Dia ngomongnya pasti personal sekali. Aku dan dia. Gitu. Karena relasinya begitu ya. Dan doa-doa kalau retreat lalu ada biasa itu dedication service begitu ya. Yang personal sendiri gitu itu waduh senang banget ya. Saya ada satu metode yang kami lakukan itu namanya soloing. Jadi di tengah malam sendiri-sendiri di sebuah bilik-bilik doa. Ya. Buat yang bukan tipe askese kabur ya, takut katanya. Sendirian. Ya. Buat yang askese, wah bisa lama-lama dia. Kenapa? Karena itu tipenya. Begitu. Lanjut ya kakak-kakak. Aktivis. Nah, itu udah 5-6 nih ya. Aktivis ya. Wah, ini pasti banyak ini aktivis. Saya akan pandu pertanyaan-pertanyaan. Jadi tipe aktivis ini mengasihi Tuhan melalui konfrontasi, kakak-kakak ya. Jadi benar-benar pejuang-pejuang demokrasi ini ya. Pejuang-pejuang lapangan.
dan aktivitas sosial. Ini dua kata kunci, konfrontasi dan aktivitas sosial. Pertanyaan pertama, saya merasa dekat Tuhan saat saya berjuang menegakkan keadilannya, membela mereka yang tertindas, menulis di media tentang permasalahan-permasalahan sosial. Yang kedua, saya sangat senang terlibat dalam aktivitas sosial, menjadi sukarelawan, menjadi aktivis lingkungan. Yang ketiga, saya menikmati menjadi bagian dari gerakan mendukung orang-orang terabaikan. Ini aktivis tulen. Yang keempat, saya frustasi melihat orang Kristen yang diam dan tidak mau terlibat dalam permasalahan masyarakat. Kata-kata seperti keadilan sosial dan perubahan masyarakat itu sangat menarik buat saya. Bahasan tentang keadilan sosial sangat menarik untuk saya. Oke, kakak-kakak, tipe aktivis ya. Tipe aktivis. Ada nggak nih tipe aktivis? Boleh resen. Wah, Kak Denny lagi loh. Kak Denny semua tipe nih. Kak Edo, thank you. Kak Miss Liani, Kak Medi, kita aktivis. Wah, banyak ini. Pejuang-pejuang ini, luar biasa ya. Saya pelayanan Cianjur, GKI Cianjur pernah punya shelter buruh. Ya. Nggak semua orang kuat ada di sana. Tapi kalau yang kuat itu seneng banget. Waduh, saya ngalamin Tuhan di sana, Kak. Ya, gimana ngalamin Tuhan dalam hati saya ya. Demo mulu kerjaannya. Tapi justru di sana, itu tipenya. Karena di situ dia merasa bahwa ya Tuhan itu adalah sebuah aksi. Sebuah kemampuan untuk berbagi. Banyak pendeta-pendeta juga saya kenal, ya juga tipenya itu tipe itu ya. Tipe aktivis. Nah, gimana dengan adik-adik? Adik-adik kan nggak pernah demo, nggak pernah ini ya. Nah, kita bisa di kelas munculin ya, misalnya ya, ada gambar sampah banyak ya, atau lautan yang ada pulau sampahnya tuh. Itu buat yang tipe aktivis ya, langsung tuh bereaksi ya. Wah, harusnya nggak bisa gitu, Kak. Itu salah tuh, sampah tuh harus, dijelasin macam-macam ya. Kita harus benar-benar memperjuangkan, Kak. Itu tuh ada tuh adik-adik yang punya tipe itu. Nah, dia biasanya juga bersuara lantang juga ya. Ketika ngelihat temennya buang sampah sembarangan, dia wah pasti. Kita kasih gambar misalnya penggusuran ya. Penggusuran di sebuah daerah begitu ya. Itu pasti dia bereaksi juga itu. Wah, orang-orang miskin harus dibela, Kak ya, dan seterusnya. Itu tipe aktivis. Buat adik-adik dengan tipe aktivis, tampilin aja beberapa gambar dan lainnya, dan apa yang menurut pendapatmu, dia akan bereaksi untuk, karena memang tipenya di sana. Lanjut ya, kakak-kakak. Yang berikut ada tipe pemerhati. Saya pandu untuk kita periksa, apakah kita tipe pemerhatinya. Mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang lain, ini tipenya. Tadi kan aktivis, konfrontasi, dan aktivitas sosial ya. Kalau yang ini sangat personal, jadi person to person ya. Yang pertama, saya merasa dekat dengan Tuhan saat saya melihat Tuhan dalam diri orang-orang yang miskin, sakit, dan dipenjara. Saya merasa kuasa Tuhan saat saya mendampingi dan mendengarkan mereka yang sedang dalam pergumulan, membantu mereka, anak-anak di panti asuhan. Nah, saya merasa lelah jika harus menghabiskan waktu menyanyi lagu-lagu dan berdoa, sementara tetangga saya sedang kekurangan makanan dan tidak mampu berobat. Saya lebih baik merawat seseorang hingga sehat dan membantu seseorang memperbaiki rumah daripada mengajar sekolah minggu, ikut retreat, doa, dan puasa, atau sendirian di tepi danau. Dia nggak kuat. Kata-kata seperti melayani, memperhatikan, menjadi saluran kasih, itu sangat menarik bagi saya. Nah, bahasa tentang 99 cara menolong sesama, itu sangat menarik untuk saya. Oke, kakak-kakak, ada nggak di sini kakak-kakak yang tipe pemerhati? Ya, memang tipenya memperhatikan sesama nih ya. Terima kasih Kak Ruth, ada Kak Medi juga ya, ada Kak Kencana, Kak Edo, Kak Ishak, Kak Sulaiman.
Wah, banyak nih tipe-tipe. Kak Deborah, oke, Kak Diana. Ini tipenya pemerhati. Jadi ada adik-adik kita yang juga, thank you Kak Kiki, Kak Yulianti juga nih ya. Yang tipenya adik-adik itu adalah tipe pemerhati ya. Dia kadang-kadang datang ke kita nih, para pelayan ya. Kak, kasihan sih si Dina ya. Dia sakit sepertinya, Kak. Kenapa? Iya, aku lihat tadi dia kayaknya nggak seneng, apa mukanya tuh kayak orang sakit. Dia memperhatikan ya. Dia tuh punya perhatian lebih daripada teman-teman yang lain. Atau tiba-tiba dia datang peluk temennya gitu ya. Kalau ada yang anak-anak lebih besar lagi, dia, aku mau berdoa buat temanku ya Kak. Oh, itu ciri-ciri tipe pemerhati. Nah, caranya ya kita harus juga punya ruang untuk membuat mereka juga ngalamin Tuhan. Caranya kita siapin beberapa doa personal. Si Dina sedang dalam pergumulan ABCD, minta dia berdoa. Wah, dia senang banget. Dia akan berdoa secara khusus untuk mereka. Ya. Juga untuk beberapa hal-hal yang kita sendiri nggak tahu ya, kakak pelayan yang nggak tahu nih, gimana kabar si ini dan situ, tanya di sama orang ini ya. Kak Sulaiman, gimana nih kabarnya situ? Oh, dia akan tahu tuh. Ya, kenapa? Karena dia lebih perhatian daripada kita si pelayannya yang mungkin nggak perhatian juga sama adik-adik kita ya gitu. Dan itu bisa menolong kita. Tipe pemerhati. Yang berikutnya nih, tipe antusias ya. Ini dua terakhir nih, tipe antusias. Yuk kita periksa ya, kita ya, apakah kita ini tipe antusias atau bukan ya. Jadi tipe antusias ini mengasihi Tuhan dengan misteri dan perayaan ya. Jadi hal-hal di mana Tuhan diagungkan, disembah, sukacita bersama Tuhan. Ini nih orang-orang kayak gini nih ya, begitu ya. Nah, kakak-kakak, kita mau coba periksa nih, apakah kita ini tipenya adalah tipe pemerhati ya, begitu. Untuk bisa kita periksa nih ya, benar-benar ini enggak nih kita ya, ada di sana enggak gitu ya. Oke, kita coba periksa ya, kakak-kakak. Yang pertama, saya merasa dekat dengan Tuhan saat hati saya terbawa dalam penyembahan pada Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan dan memuji kebesarannya. Jadi kalau ada penyembahan tuh ya, oh itu ini bisa sampai nangis ya, mereka angkat tangan, benar-benar sampai berlutut mungkin ya, ekspresif sekali dan menyembah. Yang kedua, saya sangat senang menghadiri lokakarya tentang mengalami Tuhan, mencintai Tuhan, menikmati Tuhan, menyembah Tuhan. Pokoknya yang personal, dia mengungkapkan emosi perasaannya terhadap Tuhan, ini mereka. Yang ketiga, saya menikmati kejutan dari Tuhan yang bekerja tak terduga. Ada banyak hal yang tidak terselami dalam pikiran saya tentang apa yang Tuhan lakukan. Jadi kalau ada teman-teman yang sering ngomong ya, gimana dong sharing hari ini? Puji Tuhan ya, hari ini pas banget saya masuk kamar mandi, airnya nggak dingin. Itu tuh mungkin orang-orang yang ini antusias ya. Apa-apa dia benar-benar bisa ngonteksikan dengan Tuhan gitu. Apa-apa menjadi sesuatu yang spektakuler buat dia. Ya. Karena dia antusias dengan Tuhan. Yang keempat, ya. Tuhan adalah pribadi yang maha kudus dan saya bersemangat menyembahnya. Seharusnya semua orang Kristen rindu menyembah dan melayani dia dengan sepenuh hati. Ini cirinya. Yang kelima, kata-kata segenap hati, mengejar Tuhan, masuk hadiratnya, tersungkur di hadapannya, ya. Itu sangat menarik untuk saya. Yang keenam, bahasan tentang misteri keagungan, berjalan bersama Tuhan. Wah, ini menarik untuk dirinya. Oke, siapakah di antara kita yang tipenya adalah antusias? Boleh. Oke, Kak Hansel ya, Kak Kencana, Kak Dia, Kak Edo ya. Tipenya nih tipe-tipe Kak Deni, oke, ya Kak Diana, Kak Giartina, Kak Misliani, wah, Kak Isak juga tipe antusias ya. Oke ya, banyak nih ya, yang Kak Rahayu, Kak Noni juga nih. Tipe antusias. Ya, kakak-kakak, kalau kita coba cek ya, kakak-kakak,
tipe antusias itu juga ada di diri adik-adik ya. Adik-adik kita yang tipe antusias, waduh ini langganan kesaksian pasti ya, begitu. Pokoknya kalau ayo mau berbagi kebaikan Tuhan, dia pasti ya. Dia mau berbagi, Kak, ini loh Kak, Tuhan tuh luar biasa loh Kak, dan berbagi. Nah, juga dia yang paling ekspresif kalau pujian ya. Mari kita puji dengan ceria ya. Dia yang paling ceria ya begitu ya. Dia udah nggak usah diajak lagi ya, nggak usah ini paksa-paksa lagi, dia pasti mengungkapkan. Berdoanya juga dengan sungguh ya ketika mungkin kalau ada waktu calling begitu, dia benar-benar yang sungguh-sungguh luar biasa deh ya. Dia antusiasmenya terlihat dengan bahwa Tuhan tuh begitu agung, dia mau ada di hadirat Tuhan dan dia mau mengekspresikannya dengan emosinya juga. Nah, ini adalah tipenya. Kita beri ruang untuk adik-adik yang tipenya ini dengan ya lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu yang gembira, ada lagu-lagu yang kita sering nyanyikan di sekolah minggu yang cukup dengan gerakan yang pujian ya. Setiap lutut Yesus Kristus dialah Tuhan, dialah segala raja. Itu tuh sangat senang buat adik-adik yang tipenya antusias. Yang kedua terakhir nih ya, masih banyak ternyata. Kontemplatif ya, kontemplatif. Nah, tipe kontemplatif. Yuk kita cek ya. Apakah kita tipe kontemplatif? Jadi kontemplatif ini agak mirip dengan askese, tapi ada yang khusus. Kalau askese sendirian, kalau ini bisa berbarengan, bisa sama-sama, tapi tetap ya ininya kontemplasi ya. Jadi mengalami Tuhan melalui keintiman penyembahan ya. Jadi sangat personal, berdoa, menyembah Tuhan ya, hening, ini tipenya. Coba kita cek ya, apakah kita ini tipe kontemplatif atau bukan. Saya merasa dekat dengan Tuhan saat saya terinspirasi kalau Tuhan menyentuh hati saya dan mengatakan Dia mengasihi saya. Jadi kalau kita worship leader-nya, kita ngomong aja, Dina, Tuhan mengasihimu. Hari ini ucapkanlah dalam hatimu bahwa aku mengasihi engkau Tuhan. Wah, ini yang kontemplatif ini pasti langsung tersentuh. Nah, yang kedua, saya lebih memilih merenungkan kasihnya sendirian daripada mengikuti liturgi formal atau berjalan-jalan di alam. Ya jelas ya, beda dengan tipe tradisionalis atau naturalis. Dia senang merenungkan ya. Nah, saya menikmati 30 menit tanpa diganggu untuk duduk, diam, berdoa, dan menikmati hadiratnya. Jadi kalau ada pertemuan adik-adik, ya nggak semuanya harus jingkrak-jingkrak ya kakak-kakak. Ada adik-adik yang tipenya kontemplatif, beri ruang juga ya. Mari kita saat ini hening. 10 menit diam ya. Wah itu buat yang kontemplatif, aduh pas banget. Tapi buat yang tipe yang lain pasti juga problem juga ya. Aduh pengen jingkrak-jingkrak nih Kak gitu. Itu hal yang perlu kita siasati. Yang keempat, saat paling sulit dalam iman saya adalah saat saya tidak dapat merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Ini yang problemnya. Jadi buat yang tipe kontemplatif, kalau dia sibuk terus ya, aktivitas banyak, nggak punya waktu diam, itu tuh dia bisa ngerasa jauh dari Tuhan ya. Padahal mah ke gereja ya aktivitas. Nih beberapa aktivis-aktivis gereja nih bahaya nih ya. Aktivis-aktivis gereja kalau tipenya kontemplatif dan nggak punya waktu sendirian, waduh nanti bisa merasa tidak terhubung dengan Tuhan. Kata-kata seperti kekasih, keintiman, dan hati, kedalaman, ya itu menarik ya buat para kontemplatif. Keenam, bahasan tentang Tuhan yang bersahabat, itu kan kedekatan ya, relasi dengan Tuhan itu menarik buat mereka. Oke, kontemplatif. Adakah di antara kakak-kakak yang di sini kontemplatif? Hansel, dia. Oke, Kak gue nih, Kak Ishak. Wah, Kak Ishak banyak sekali loh tipenya nih, seru nih Kak Ishak. Oke, ya, kontemplatif. Ya, jadi adik-adik perlu dikasih waktu ya kakak-kakak. Jangan-jangan ada adik-adik kita yang memang tipenya kontemplatif.
kalau dia nggak dikasih waktu karena kita berpikir adik-adik itu selalu harus riang, harus ekspresif ya. Belum tentu loh. Jangan-jangan ada loh ya adik-adik yang memang tipenya itu kontemplatif. Sepertinya intelektual yang terakhir ya. Yang terakhir intelektual ya, intelektual. Yuk kita periksa apakah kita ada yang intelektual di sini ya. Jadi intelektual itu mengasihi Tuhan dengan berpikir ya. Yang suka berpikir nih. Yang pertama, saya merasa dekat dengan Tuhan saat mempelajari sesuatu yang baru mengenai Tuhan. Jadi sesuatu penemuan baru tentang pemahaman tentang Tuhan tuh dia senang banget ya. Yang kedua, saya senang mendalami pengetahuan tentang Tuhan dengan membaca buku-buku Kristen, membahas konsep-konsep teologis. Yang ketiga, saya menikmati kesempatan untuk membagikan apa yang saya pelajari atau berdiskusi tentang pemahaman iman saya. Ini doyan banget ya, debat-debat teologis, diskusi-diskusi iman, dia senang banget ya. Nonton Christian Prince, nontonin Pak Bambang Nursena, senang banget ya. Yang keempat, saya frustasi jika gereja terlalu fokus pada perasaan, pengalaman spiritual. Yang sangat perlu adalah memiliki pemahaman doktrin iman Kristen yang baik. Yang kelima, kata-kata konsep dan kebenaran sangat menarik bagi saya. Yang keenam, bahasan seputar dogmatika dan tema teologis lainnya sangat menarik bagi saya. Oke, kakak-kakak, adakah yang tipenya adalah intelektual, kakak-kakak? Kak Yeni, Kak Ahmad Tabrani, Kak Ruth, Kak Siska, Kak Susan, Kak Ishak. Waduh, ini pantesan nih, seneng banget nih ya. Pokoknya soal apologetika gitu-gitu. Kak Deverly, Kak Misliani. Waduh. Nah, teman-teman dengan tipe ini, kasih deh ruang untuk bikin bahan ajar, bikin apa namanya, kelompok-kelompok PA gitu, pimpin diskusi teologi. Waduh, pasti Kak Irma gitu senang banget tuh ya. Nah, gimana dengan adik-adik ya? Kakak-kakak ya. Sering kita ketemu adik-adik yang kritis ya, tanya, Kak, kalau Tuhan itu ada di dalam hatiku, kenapa aku harus berdoa tutup mata, Kak? Aku kan nggak bisa lihat hati aku. Ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, kakak-kakak yang ditanyakan. Dan kita jangan patahkan juga ya. Wah, seru juga ya pertanyaanmu. Kakak juga perlu dibantu, kenapa ya? Kita perlu memberikan ruang untuk dia terus mencari jawab dan bertanya ya. Kakak tungguin ya, minggu depan kamu cerita lagi ya. Jawabannya apa? Kamu cari-cari deh ya, kakak juga cari. Mungkin kan nggak semua pertanyaan kita bisa jawab ya sebagai guru sekolah minggu. Kadang kita juga nggak siap jawabannya apa nih ya. Ada satu anak bertanya, Kak, di sorga nanti ada McDonald nggak ya? Waduh, ya, itu penting buat anak-anak ya, tapi ada nggak ya? Kalau nggak ada, Kak, katanya semua hal ada di sana, sukacita. Wah, kita perlu menjelaskan juga ya dengan adik-adik. Nah, jangan patahkan curiosity dari adik-adik kita ini. Jangan-jangan tipenya adalah intelektual. Dan kalau tipenya intelektual, maka dia harus diberi ruang ya. Diberi ruang di mana dia mengekspresikan pertanyaannya, kegelisahan hatinya, dan banyak hal yang mungkin sesuai dengan tipenya. Saya jadi kepikiran ya. Pasti kan kakak-kakak tuh punya banyak pertanyaan-pertanyaan unik dari adik-adik ya. Saya ikut, jadi saya ada satu kelas guru-guru Kristen di berbagai tempat di Indonesia yang punya satu kelas PLC ya, Professional Coaching Center. Mereka karena tuntutan kurikulum merdeka yang baru nih ya, harus punya kelompok belajar. Saya ikut di sana dan salah satu pertanyaan pemantik minggu ini itu ya, sebutkan pertanyaan paling nyeleneh yang pernah kamu ajukan mempertanyakan iman. Waduh, itu seru-seru banget.
Nah, kalau kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan adik-adik dari berbagai tempat ya yang nyeleneh-nyeleneh, kita pasti punya bank pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan adik-adik, seru juga kali ini. Oke, kakak-kakak, inilah tipe-tipe yang ada ya. Jadi saya sampai sini dulu deh. Saya mau menutup bagian ini dengan mengutip satu perkataan Tuhan Yesus tentang apa yang dia katakan ketika ditanya oleh ahli Taurat, manakah hukum yang pertama? Dia mengatakan, ya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini mau menegaskan bahwa mengasihi Tuhan itu sangat kompleks. Mengasihi Tuhan itu banyak caranya. Dan kalau kita ini adalah tipe orang yang unik, ya, maka kita punya keunikan juga mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka setiap kita punya ruang-ruang. Kakak-kakak, sampai sini dulu ya. Saya mau beri kesempatan kakak-kakak untuk memperdalam dalam pertanyaan atau diskusi yang lain. Silakan Kak Nestor. Oke, terima kasih banyak Kak Hendra. Ini sangat menarik sekali dan sangat bagus sekali materi sore hari ini. Nah, kakak-kakak, jikalau ada yang bertanya, saya persilakan boleh pertanyaannya dituliskan dalam kolom chat atau bisa bertanya langsung kepada Kak Hendra. Mic-nya bisa langsung dibuka, lalu sebutkan namanya dan silakan mengajukan pertanyaannya. Sambil menunggu kakak-kakak untuk mengajukan pertanyaan, kakak-kakak minta tolong, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Saya mengajak kakak semua untuk buka kameranya, ya, buka kameranya semuanya. Mari kita berfoto bersama. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu sebentar. Oke, slide yang kedua. Saya ambil, silakan gaya kece-nya, senyum tercantik, tergantengnya. 2, 3. Oke, Kak Yulianti Daun Datung, keren banget gayanya, kece kali lah. Oke, satu lagi. Oke, kakak-kakak di halaman ketiga semuanya tidak ada yang buka kamera, hanya nama saja, tapi tidak apa-apa. Nama itu juga sangat luar biasa. Saya ambil fotonya dan saya simpan. Oke, silakan kakak-kakak yang mau bertanya kepada Kak Hendra. Silakan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Saya dilihat di sini ada yang raise hand. Kak Yudi atau Kak Edo? Kak Yudi. Oke, silakan Kak Yudi. Terima kasih Kak Nestor. Terima kasih Pendeta Hendra. Saya sangat bersyukur untuk kesempatan ini. Yang ingin saya tanyakan, kita sebagai guru sekolah minggu, kita harus bersikap apa untuk mengajarkan atau untuk membentuk karakteristik keimanan anak? Boleh nggak kayak gitu tuh? Jadi kita lihat nih potensi di setiap karakteristik itu yang baik ini. Boleh nggak kita mengarahkan dia untuk lebih cenderung ke satu tipe aja, Pak? Jadi seperti itu, Kak Hendra. Oke. Terus idealnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Kak Yudi. Silakan Kak Hendra bisa langsung menjawab. Terima kasih Kak Yudi. Ini pertanyaan yang baik sekali ya untuk kita coba modelan. Jadi ada beberapa pandu penting ya, Kak, ya. Bahwa mengenal tipe spiritualitas itu dapat menolong diri kita dan orang lain. Itu prinsip pertama. Kenal tipenya, maka kita bisa memperdalam relasi kita dengan Tuhan tuh dengan cara yang paling sesuai dan paling potensial untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Kalau ikut kebaktian di gereja kan itu kolektif ya. Kita ya ikut kebaktian, tapi kita tahu kita punya potensi tipe yang lain nih ya, maka kita bisa melakukan sebuah upaya personal untuk menjalin relasi dengan Tuhan ya. Kan nggak mungkin ya kalau gereja terus tipe naturalis terus ya begitu, ke alam, kebaktian padang terus, nggak mungkin lah tiap minggu begitu. Tapi karena kita sadar, kita lalu bisa menolong diri kita. Tapi pada saat yang bersama juga kita bisa
menolong orang lain. Gimana caranya? Kita bisa bantu mereka. Karena kalau aku tipenya naturalis dan ternyata kamu tuh tipenya adalah kontemplatif. Aku punya ruang doa nih ya di rumahku. Kapan-kapan kamu jalan ke tempatku ya gitu. Kita bisa tolong dia untuk secara personal melakukannya. Yang kedua, fokus pada Kristus bukan diri. Itu penting ya. Jadi buat beberapa tipe, misalnya tipe apa itu intelektual ya, kan dia nemuin banyak hal nih. Dia mau debat ini dan itu gitu ya. Tapi fokusnya itu pada pemuasan dirinya, itu problem. Maka dia harus fokus pada Kristus. Nah, yang ketiga, jangan anggap tipe kita itu lebih baik dari tipe yang lain. Jadi kita sadar, ini mah tipe saya. Tapi tipe orang lain yang bukan tipe saya, itu juga baik buat diri teman yang tipenya itu gitu ya. Jadi kita lebih kenal dan kita terbuka untuk coba menghayati juga. Saya tipenya naturalis, tapi saya juga pengen ya, askese tuh kayak gimana sih? Makanya saya ketika dulu pelayanan di Cianjur, saya suka main ke biara untuk coba dong ya, retreat 3 hari gitu, berdoa dalam hening ya. Gimana sih rasanya? Oh, jadi saya kenal tipe yang lain. Nah, ketika kita melakukan ini, maka kita tuh nolong diri, nolong orang lain. Bertumbuhnya bersama. Jadi penting untuk kakak-kakak menyadari tipenya kita, tipenya anak-anak, lalu kita bisa maksimalin kan. Jadi kalau kita kasih tugas sekolah minggu ya, biasanya kan berupa aktivitas ya. Misalnya mewarnai kah atau apalah gitu ya. Kalau kita tahu tipenya adik-adik kita, maka kita akan spesifik buatin tugas tuh untuk yang sangat personal kepada enggak semua enggak ya satu untuk semua gitu ya. Wah, tipenya nih yang satu pemerhati. Kita siapin beberapa pokok doa ya. Kamu berdoa ya untuk teman-teman ini. Ya, pertumbuhan spiritualitasnya kan makin bertumbuh personal ya. Karakternya juga makin kuat gitu. Karena dia punya relasi dengan Tuhan yang makin kental, akhirnya ya otomatis lah orang yang berelasi dengan Tuhan makin kuat, karakter juga terbentuk menjadi karakter Kristus juga ya. Menurut saya sih begitu, Kak Yudi, urgensinya kenapa kita penting untuk menyadari tipe kita dan tipe orang lain. Pada saat yang sama, kita jadi punya ini ya, punya penghargaan yang kuat. Saya ketika menyadari soal ini ya Kak, saya pendeta di sebuah jemaat dulu di kota kecil di Cianjur yang gereja di kota itu ada 14 Kak. Apa sih kecurigaan tarik-tarik domba tuh banyak gitu ya. Tapi sejak saya tahu tentang ini, saya mudah bersahabat dengan yang lainnya. Kenapa? Ya tipe kita beda aja kok gitu. Yang lain mah ekspresif ya, jingkrak-jingkrak begitu ya, karena tempenya antusias gitu. Di gereja saya ya tradisionalis. Tipenya memang begitu gitu ya. Jangan disuruh juga lalu kita punya, wah di gereja sana anak mudanya banyak nih ya. Kayaknya kita contek deh di sana, semuanya harus pakai band ekspresif. Belum tentu, jangan-jangan kaum mudanya tipenya tuh kontemplatif ya, yang doa hening gitu. Ada juga loh tipe anak muda tapi yang doa hening gitu. Gitu Kak Yudi. Oke, terima kasih Kak Hendra. Oke, terima kasih Kak Yudi untuk pertanyaannya. Dan berikutnya ada Kak Edo yang raise hand dan Kak Siska. Silakan Kak Edo, Kak Siska. Kak Edo dari Nado. Oke, Kak Edo sepertinya Terima ada. kasih Kak Nestor. Oh ada, oke silakan Sorry. Kak Edo. Iya, signal kurang bagus jadi makanya tidak hidupkan. Oh baik, oke silakan Kak Edo. Ya maaf, jadi ya. Kak, saya untuk Kak Hendra tadi cuma mau tanya mungkin masalah teknis untuk menentukan tipe-tipe tadi itu untuk scoringnya tadi itu Kak. Kan tadi kan ada +2 atau -2 itu. Itu mungkin tadi memang saya ada beberapa bagian ada coba raise hand angkat tangan karena itu sepertinya kayak 6 itu +2 semuanya. Tapi ada juga beberapa yang seperti kayak di misalnya di tipe tradisionalis itu. Malah +2-nya itu ada 6, terus kemudian -2-nya juga itu ada 6. Jadi itu bagaimana untuk menentukan apakah memang harus ditambah atau cuma mau lihat yang plusnya itu yang lebih banyak Kak Hendra untuk menentukan tipe itu seperti itu.
Oke, Langsung ya, silakan, Kak Nestor Hendra. ya. Ya, langsung. Halo. Jadi yang saya sampaikan ini tadi itu survei singkat sederhana gitu ya, kayak kalau kakak mau yang dalam bisa ikut yang tadi yang hasilnya saya sudah sampaikan ya, seperti yang ini ya, itu ada di link yang ada di chat box yang kakak-kakak bisa akses juga ya. Tadi saya sempat saya kasih lagi linknya, itu lebih detail di sana. Tapi yang tipe sederhana tadi itu juga sebenarnya bisa dipakai. Jadi ketika saya memberikan 6 pertanyaan, kalau semuanya plus 2 berarti 12 tuh. Itu solid banget tuh. Itu mah tipenya solid di sana ya. Tapi kalau angkanya 6 ke atas, itu juga kecenderungannya di sana ya. Nah, jadi kan mungkin kita jawab pertanyaan pertama plus 2, pertanyaan kedua plus 1, pertanyaan ketiga minus 2 ya, itu bukan saya banget ya. Dan seterusnya nanti dijumlahkan, Kak. Jumlahkan lalu ada di mana? 6 ke atas atau bukan? Nih kalau 6 ke atas berarti itu kecenderungannya. Sederhananya begitu, Kak. Bisa dipakai pola seperti ini, tapi kalau mau yang detail tadi yang saya kasih link di situ, Kak Edo. Begitu, Kak Edo. Iya kayak ya saya pikir tadi dijumlahkan plus tambah minus jadi kayak macam 6 tadi jadi 0, makanya kurang. Tadi saya cuma mau coba akses di yang kakak ada kasih link pertama itu, tapi nggak masuk, kayaknya cuma ada penjelasan, nggak ada kayak surveinya di situ. Oh, diklik, Kak. Oh, ya. Ya. Oke, makasih Kak Hendra. Sip. Oke. Ya, Coba nanti dicoba ya, Kak. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Kak itu untuk pertanyaannya, dan berikutnya Kak Siska Konda raise hand. Silakan Kak Siska bertanya apa yang mau disampaikan, dan kakak-kakak yang lain kalau ada pertanyaan silakan kakak-kakak bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat. Kak Siska. Ya, terima kasih Kak Hendra. Kak Hendra, Kak Nestor. Ya, sebelumnya Kak Siska bolehkah membuka kameranya supaya saya bisa melihat wajah cantiknya kayak Siska? Aduh, baiklah kalau begitu nih lagi hujan deras, jadi oke sebentar Kak. Oke. Nah, ini wajah saya Kak. Wah, ternyata cantik sekali. Silakan Kak. Oke. Ini sore ini lagi hujan deras, jadi saya terpaksa harus maaf ya. Oke. Nah, baik. Begini Kak Hendra, pertama-tama saya ngucapin terima kasih banget ya. Dengan 9 tipe yang diuraikan tadi, itu saya jadi mengerti, pertama memahami diri itu adalah penting, sehingga ketika ada ibadah-ibadah yang ternyata nggak sesuai sama diri saya, itu jadi saya paham bahwa itu nggak salah, itu adalah diri saya. Dan kemudian seperti Kak Hendra bilang bahwa itu juga membantu anak-anak kecil yang sebenarnya menurut kita guru riang gembira, ternyata mereka punya tipe masing-masing, itu betul-betul informasi yang mencerahkan. Nah, pertanyaan saya adalah begini Kak, seperti tadi Kak Hendra bilang bahwa ketika gereja kan nggak mesti ibadah padang terus, nggak mesti yang jingkrak-jingkrak, tapi ada 1-2 ibadah atau hari Minggu yang memang menyesuaikan. Nah, saran Kak Hendra, misalnya ada 4 hari Minggu dalam 1 bulan, apakah kita bisa menyesuaikannya dengan cara 1 minggu untuk acara ini, untuk tipe ini, dikombinasikan untuk tipe ini, sehingga semua tipe bisa menikmati, pertama menikmati tipenya sendiri, atau tipe lain juga bisa melihat bahwa ada ternyata hal yang berbeda dari diri mereka yang juga mereka harus istilahnya mengerti tipe lainnya, begitu. Karena selama ini memang yang saya pikir adalah dengan memainkan gitar yang cukup bersemangat, anak-anak bersemangat. Ternyata setelah saya mengikuti materi ini, oh benar, ada tipe-tipe lain yang mungkin guru-guru sekolah ini nggak tahu. Nah, apakah ada saran dari Kak Hendra bagi kami guru sekolah minggu untuk bisa mengakali, sehingga kan ada 9 tipe tuh. Tipe-tipe yang ini bisa bersamaan ibadah yang seperti apa, dan tipe-tipe yang lain itu kita rangkum bersama tipe seperti apa, sehingga ibadah itu bisa mengakomodir semua tipe. Terima kasih Kak Hendra, terima kasih Kak Nestor. Oke Kak Siska, silakan Kak Hendra. Baik, makasih Kak Siska. Ini pertanyaan yang bagus ya.
Jadi yang pertama harus dari kesadaran bahwa kita punya tipe yang sangat beragam, ya. Karena kita unik, Tuhan juga mau kita punya relasi yang unik dengan Dia. Kesadaran itu membuat kita tahu bahwa ada banyak kebutuhan, nggak bisa diseragamin. Pada saat yang sama juga, kita tahu kita juga harus menjawab kebutuhan-kebutuhan personal. Maka nggak bisa juga ya dalam satu ibadah lalu 9-9-nya kita jawab. Kayaknya itu agak susah ya. Saya nggak tahu deh ya gimana tuh caranya. Tapi setidaknya beberapa tipe kita bisa rangkumkan dalam satu pertemuan ibadah. Misalnya kayak tipe indrawi ya, lalu yang kontemplatif, apalagi ya, naturalis, itu bisa digabungin misalnya dengan dekorasi ruangan ya. Tadi yang seperti saya ceritakan ya, di beberapa gereja Katolik tuh sering banget tuh ya punya ruangan yang didekor seperti ini misalnya begitu ya. Buat tipe naturalis ketemu bunga hijau dan lain-lainnya di dekorasi gereja, aduh seneng banget ya. Buat tipe indrawi, ini cocok banget karena dia terpuaskan matanya, mungkin ada suara-suara air jatuh ya gitu. Itu tuh mungkin kalau ada aroma dupa juga itu masih pas banget ya. Jadi kita bisa wadahi untuk beberapa tipe dalam satu ibadah. Nah, usul yang bagus juga kalau tadi Kak Siska mengatakan, oh kita mungkin bisa atur beberapa minggu ya. Nah, itu juga salah satu solusi. Itu menurut saya juga baik. Nah, yang terpenting adalah kesadaran personal ya. Bahwa gereja nggak bisa mewadahi semua tipe kita sekaligus begitu. Maka kita harus membangun relasi dengan Tuhan secara personal. Makanya kalau guru-guru sekolah minggu, ayo kasih tugas atau apa tuh, project yang setelah aktivitas mingguan itu, ya berdasarkan tipe anak adik-adiknya ya, untuk mereka bisa membangun secara personal. Yang bisa kita lakukan biasanya kan ya disamaratakan gitu renungan harian ya udah itu aja gitu ya. Baca ya nanti ayat hafalannya itu aja, tapi kita mulai deh kasih tugas-tugas personal ya. Makanya mengenal personal adik-adik itu menjadi penting. Beberapa solusi yang bisa kita lakukan kan tadi ya kasih tugas personal atau setiap minggu coba kita fasilitasi beberapa tipe yang bisa kita sentuh. Lalu juga tadi kita bisa membangun pola-pola untuk menghayati tipe-tipe yang lain. Mungkin itu. Jadi usulan Kak Siska saya setuju kalau ada gereja yang mau mencoba itu. Terima kasih Kak Nestor. Oke, thank you Kak Hendra, Kak Siska untuk pertanyaannya juga. Kakak silakan. Kita masih ada waktu, ada 10 menit lagi. Jikalau kakak masih memiliki pertanyaan atau ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan. Dia, Kak Baik. Dia, Kak Stefanus. Kak Ya, Stefanus selamat dulu ya. malam. Saya ingin bertanya. Oke, Saya ingin silakan. bertanya untuk Sebentar, apa Kak tadi yang terakhir Stefanus. tuh? Kak Stefanus, bolehkah membuka Ya. kameranya Kak supaya wajahnya bisa dilihat oleh Kak Hendra? Boleh. Orang Nah. Bandung nih, orang Bandung, Kak Stefanus dari Bandung. Nah, Oh, ayo orang sementara Bandung. ini sementara lagi tugas di Sulawesi di Palupo. Oh, oke, silakan Kak, silakan. Baik. Pertanyaan saya itu kan tadi yang terakhir tuh apa tuh ya? Yang pertanyaan tentang intelektual ya kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana orang guru sekolah minggu dengan karakter intelektual pelayanan di anak kelas balita, kelas kecil gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, langsung Kak Hendra. Susah banget nih pertanyaannya, Kak Stefanus. Thank you Kak Stefanus. Waduh, gimana caranya ya? Kakak-kakak ada punya ide? Nah, kesadaran orang yang tipenya intelektual, menurut saya, dia juga akan membuat dia tertarik juga menemukan apa sih yang khusus-khusus dari adik-adik balita gitu ya. Dia juga pasti kan cari tahu ya, ini karakteristik perkembangan psikologisnya gimana sih, dan dia menghayati itu. Nah, pastinya kalau adik-adik balita begitu ya, kan abstraksinya masih sangat terbatas ya. Seorang yang punya latar intelektual pasti juga dia akan mempertimbangkan hal itu ya.
Jadi tantangan berat banget buat teman-teman yang tipenya intelektual ya di kelas Batita Balita karena dia harus menyederhanakan konsep-konsep besar abstrak yang dia punya dengan konteks adik-adik yang dia layani. Itu tantangan banget ya. Makanya kalau seorang intelektual sudah sampai di titik mampu menyederhanakan konsep-konsep besar, wah itu kearifan ya. Nah, ini menurut saya jadi tantangan tersendiri Pak Kak Stefanus. Gimana caranya? Yang harus dilakukan, kenali adik-adik Batita dengan kebutuhan psikologinya. Sejauh saya pahami, mereka belum bisa berakspirasi, mereka sedang diperkenalkan dengan kisah-kisah Alkitab. Makanya kalau di bahan ajar yang kami terbitkan itu, tujuan kelas Batita itu sederhana banget. Misalnya gini ya, adik-adik atau anak-anak mampu berkata, aku sayang Tuhan, gitu ya. Tujuan kelasnya cuma gitu doang, Kak. Jadi cerita tentang Daud yang menyembah Tuhan begitu. Lalu tujuannya hanya untuk membuat adik-adik mau mengungkapkan, aku sayang Tuhan. Tujuannya cuma ngomong bicara, aku sayang Tuhan. Kita yang nggak cukup sadar dengan kebutuhan adik-adik, kita tuh mau minta adik-adik menceritakan ulang misalnya gitu ya, atau adik-adik suruh, ayo kalian harus taat. Aduh, taat itu kayak gimana buat adik-adik Batita juga masih bingung nggak ya? Jadi hal-hal yang sederhana yang mungkin bisa disajikan dan teman-teman intelektual menjadi punya tantangan terbesar ya untuk berada di sana. Kalau sampai akhirnya bisa, waduh, itu keren banget ya. Teman dengan tipe intelektual dengan banyak sekali hal yang mau dibagi. Karena salah satu ciri yang orang intelektual kan pengen bagi ya. Makanya dia senang banget diskusi, senang debat karena dia pengen bagi apa yang dia tahu gitu. Ini mau membagi sama adik-adik Batita Balita tantangan banget ya menurut saya. Nah, tadi saya mengucapkan kalau kita bisa kumpulin pertanyaan-pertanyaan adik-adik, lalu teman-teman intelektual ini yang ngumpulin jawabannya, terus kakak-kakak dibagi ya bahannya gitu, wah seneng banget tuh menyederhanakan konsep-konsep abstrak kepada adik-adik. Kak Stef begitu Kak Stef. Oke, terima kasih banyak Kak Stefanus untuk pertanyaannya, sudah dijawab Kak Hendra, dan kemudian berikutnya Kak Dia. Nah, silakan Kak Dia. Oke, selamat malam Bang Nestor dan Kak Hendra. Terima kasih untuk informasi yang diberi karena jujur saya baru tahu nih. Tidak hanya ada kecerdasan, macam-macam kecerdasan, ternyata ada juga macam-macam tipe-tipe spiritual. Yang saya mau tanyakan, apakah tipe-tipe spiritual ini dipengaruhi dengan lingkungan? Jadi anak-anak itu tergantung dia bertumbuhnya di mana. Tergantung orang tuanya tipenya seperti apa. Jadi itu bawa pengaruh nggak ke anak-anaknya? Mungkin orang-orang yang tradisional, jadi anaknya sekalipun sekarang sudah zaman now, ya ke bawah aja tradisional. Apakah lingkungan itu juga mempengaruhi tipe spiritual anak itu condong kemana? Karena saya berpikir mengetahui tipe spiritual ini adalah salah satu juga cara untuk memenuhi kebutuhan spiritual anak. Jangan kita paksakan anak-anak terus PUT, ternyata dia nggak bisa nggak bisa ngerasa Tuhan ketika ada di alam misalnya gitu. Jadi saya pikir mengetahui spiritual seorang anak atau bahkan kita sendiri itu akhirnya kita tahu kebutuhan kita seperti apa dan kita akan mengkonsumsi yang seperti apa supaya kebutuhan kita terpenuhi. Dan saya terpikir untuk bisa sharingkan ini juga kepada orang tua atau rekan-rekan di guru-guru sekolah minggu supaya tadi menjalin relasi itu efektif gitu karena sesuai dengan kebutuhan anaknya gitu. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih Kak Hendra. Oke, langsung saja Kak Hendra. Silakan Kak Hendra. Terima kasih Kak Dia. Kak Dia, Gary Thomas sendiri mengatakan bisa dipengaruhi lingkungan, ya. Tapi lalu menjadi kontradiksi dengan tadi yang menurut saya kalau Tuhan menciptakan dengan unik, ya itu kan kayak default ya, Kak ya. Defaultnya seseorang ya itu gitu. Tapi lalu punya banyak pengaruh ya. Dia akan bisa sih lalu menjadi terbiasa dengan tipe tradisional misalnya.
tapi akan menjadi sangat maksimal kalau dia ada di tipenya gitu loh Kak ya. Jadi saya pikir itu yang harus terus digali ya. Kalau dia bisa menemukan tipenya jauh lebih awal, akan lebih bagus memaksimalkan default-nya yang Tuhan ciptakan ya. Tapi pengaruh lingkungan menurut saya juga akan bisa mewarnainya ya, mewarnainya. Lalu apakah lalu berubah? Menurut saya nggak akan berubah ya, cuma nanti terpengaruhi betul, terpengaruhi dan lebih banyak, lebih kentalnya di mana. Seperti kita ya bergereja, teman-teman yang di gereja Arus Lama misalnya dari gereja-gereja tradisional gitu, ya menghayati juga kan ya lagu-lagu itu ya itu lagunya saya gitu ya. Pada saat yang sama, tapi kok aku tuh pengen ini deh ya, pengen cingkrang-cingkrang juga, pengen tepuk tangan deh ya. Jangan-jangan tuh ada tipenya loh. Jangan-jangan ini orang ini ada tipenya tuh ekspresif, tapi ada di gereja tradisional gitu. Nah, ini yang seringkali menjadi ruang di mana kita harus kenal siapa kita dan bagaimana kita memaksimalkannya. Pengaruh akan ada, membentuk iya, tapi menurut saya nggak akan maksimal ya begitu. Oke. Gimana Kak Dia? Setuju? Oke, terima kasih. Oke. Kakak-kakak, tanpa terasa kita sudah menuju pukul 19.28 sekarang di jam saya, hampir 11.30 sesuai dengan jadwal, dan tidak terasa waktu ini cepat berlalu. Banyak yang ingin bertanya. Satu kesempatan lagi saya berikan kepada kakak-kakak. Ada Kak Novita yang raise hand. Ya, silakan Kak Novita. Halo, selamat malam Bang Nestor dan Bang, sebentar aku lupa nih namanya. Kak Hendra. Kak Hendra. Kak Hendra. Mau nanya, tadi saya terlambat ya. Hendra. Tadi saya terlambat, jadi saya mungkin nggak mengikuti. Mungkin tadi sudah disampaikan ya. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk mengetahui tipe anak itu apakah ada assessment, misalkan kita kan nggak bisa tebut pertanyaan-pertanyaan itu dia termasuk tipe apa. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, kelas besar contohnya 4-6 itu kan udah pasti bisa mengisi. Tapi kalau untuk kelas 1 mungkin agak sulit ya, baca aja kadang-kadang dia masih susah. Terus bagaimana untuk yang kelas kecil yang belum bisa baca, itu bagaimana cara mendeteksinya gitu loh. Supaya kita tahu, oh nih anak tipenya ini gitu loh. Seperti itu, Bang. Jadi apakah ada assessment yang pertama, misalkan contoh kalimat yang harus diberikan, supaya bisa kita berikan kepada anak nih. Mungkin saya bisa praktekin nih, mungkin mulai minggu depan ya, nanti saya konsultasi juga dengan teman-teman yang lain gitu, pengurus, supaya ini juga bisa diberikan seperti itu. Dan untuk yang kelas kecil yang belum bisa baca itu gimana caranya gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Silakan Kak Tuhan Hendra. berkati. Ya, sama-sama Kak Novita. Pertanyaan ini pertanyaan penting nih ya. Terima kasih Kak Novita untuk menanyakannya. Jadi Gary Thomas sendiri baru punya alat ukur untuk orang dewasa ya. Lalu kami di Bina Warga lagi coba menyiapkan untuk adik-adik, tentunya yang bisa baca ya. Nah, yang lebih kecil lagi itu salah satu yang kita gelisahkan. Kita bisa mengatesnya dengan mengujinya dengan beberapa hal ya. Ajak mereka ke alam ya. Ajak mereka untuk kita doa hening ya sejenak. Jangan-jangan memang dia tuh tipenya askese ya, tipe kontemplatif juga misalnya. Dia akan sangat menikmati dan kita bisa nilai ya. Oh dia tuh senang tahan lama dengan doa hening ya. Tapi ada juga yang enggak gitu. Tapi kalau ada yang dibawa ke alam, dia senang bisa cerita ya, kamu dapat apa? Ih Tuhan tuh luar biasa ya Kak gitu. Itu kan bisa kita uji. Jadi ujinya ya dengan banyak lapisnya. Seperti halnya juga yang kita lakukan pada saat ini kalau kakak-kakak ikut tes yang di webnya Bina Warga itu bisa kita dapatkan. Tapi itu kan juga harus diuji ya Kak. Itu kan sebagai kalau dikatakan early warning system gitu ya. Ini loh tipe kamu di sini nih, udah ada warningnya ya. Lalu kita uji dong ya, kita lakukan
dan benar nih, kuat nih tipenya di sini ya, dan kita bisa menghidupinya. Bisa juga alat ukur kan bisa meleset juga ya Kak. Ada sesuatu yang nggak tepat itu juga bisa terjadi. Jadi bagaimana untuk adik-adik yang lebih kecil, ya satu-satu kita uji Kak. Setiap tipenya akan lebih berat karena dia kan belum bisa baca ya, jadi kita harus mengujinya langsung. Mudah-mudahan sih di waktu dekat alat yang kami siapkan bisa berhasil, dan kami udah ada sih sebenarnya, cuma kita lagi uji ya, kita nggak berani pasang karena nanti salah udah nyebar kemana-mana lagi. Jadi kita lagi uji ke beberapa adik-adik supaya nanti kalau itu siap kita juga share juga. Dan kalau kakak-kakak juga ada yang punya kerinduan untuk juga bikin alat yang sama begitu, waduh, kita kasih info ya Kak ya, supaya kita juga nggak mengulang apa yang udah dikerjain orang gitu. Bisa kita bertukar informasi. Gitu Kak Novita. Jadi sampai hari ini assessment untuk yang adik-adik yang paling kecil belum ada, dan beberapa ide-ide seperti kalau konselor anak itu kan punya play terapi ya, jangan-jangan kita juga bisa melakukan tes tipe spiritualitas ini dengan pola playing begitu ya Kak. Makasih Kak Novita. Oke. Terima kasih Kak. Ya. Tanpa terasa kakak-kakak kita sudah sampai di akhir acara malam hari ini. Sebelum saya memberikan pengumuman, saya persilakan Kak Hendra memberikan mungkin ada closing statement atau pengumuman terkait informasi materi malam hari ini. Silakan Kak Hendra. Terima kasih Kak Nestor. Senang sekali bisa berbagi hal ini kepada kakak-kakak, dan semoga kesadaran tentang corak spiritual, tipe spiritual ini bisa membuat kita lebih bersemangat lagi ya untuk menyiapkan banyak hal, menumbuh kembangkan spiritualitas adik-adik sesuai dengan tipenya. Sambil juga kita sendiri Kak, kita sendiri juga mau untuk mengembangkan spiritualitas kita sesuai dengan tipe kita. Kalau ada hal-hal yang perlu dibantu, jangan segan untuk kontak ke webnya Bina Warga. Di sana ada beberapa alat ukur yang bisa digunakan, dan kami akan selalu kontak dengan orang yang mengisi dan mengirimkan jawabannya, dan itu panggilan kami, dan semua itu gratis Kak. Jadi jangan segan-segan untuk akses. Makasih Kak Nestor. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Hendra untuk materi yang sangat-sangat bermanfaat malam hari ini, dan doa kami Kak Hendra diberkati Tuhan dalam setiap tugas layan, entah itu di gereja atau di Bina Warga ya, dan terlebih di pelayanan anak yang kakak-kakak layani. Kakak-kakak, jika kakak-kakak ingin bertanya secara langsung kepada Kak Hendra, silakan menghubungi Kak Hendra atau menghubungi Bina Warga. Nah, kemudian saya memberikan pengumuman pada tanggal 17 yang akan datang, kita akan bertemu kembali dalam Sapa yang ke-11 dengan tema Merdeka dari Belenggu Dunia Remaja. Nah, kita akan bahas tuntas tentang belenggu dunia remaja. Merdeka dari Belenggu Dunia Remaja dengan pembicaranya Kak Teguh Juliawan dari Bandung. Beliau adalah seorang kepala sekolah dan juga pembicara-pembicara di berbagai seminar ya, dan beliau akan berbagi kepada kita pada tanggal 17, sekaligus pada tanggal itu kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mari kita informasikan kepada rekan-rekan kita, ini acara yang dilakukan Sapa free bagi kakak-kakak anak, karena kita rindu, kita semua belajar bersama untuk melayani generasi Indonesia dan terlebih generasi gereja kita. Oke, kakak-kakak, di dalam kolom chat ada link daftar hadir, silakan kakak-kakak isi daftar hadirnya supaya kami pun bisa mengetahui siapa saja yang hadir malam hari dan evaluasi dari acara Sapa yang dilakukan. Kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini di dalam doa. Saya minta dengan kasih Tuhan, dengan hormat Bapak Ahmad Tabrani, ke Ahmad Tabrani, membawa kita di dalam doa. Terima kasih Kak Nestor, terima kasih Kak Hendra. Sebetulnya saya penasaran tipenya Kak Nestor sama Kak Nono apa tadi. Saya tunggu-tunggu dah angkat. Terima kasih Kak Hendra, sangat memberkati pengetahuan yang luar biasa buat saya malam ini dan juga pasti buat teman-teman penggiat anak lainnya. Mari kita mengucap syukur buat Sapa malam ini. Kita menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih untuk Kak Henda yang sudah berbagi kepada setiap kami. Terima kasih buat pengetahuan baru dan menjadi alat buat kami membangun spiritualitas anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, biarlah Tuhan terus memperlengkapi kami melalui sapa dan juga sapa berikutnya. Engkau berkati Kak Teguh yang akan berbagi, Engkau juga menolong Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui Kak Henda dan berbagai dan banyak pembicara sapa lainnya. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami juga memberkati setiap penggiat anak dalam Zoom ini, apa yang dikerjakan diberkati Tuhan dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih sekali lagi Kak Hendra, terima kasih kakak semua. Kami ucapkan selamat malam, jaga kesehatan dan semangat melayani anak Indonesia. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Bang Terima Hendra, kasih. Bang Nestor. Terima kasih Kak Hendra. Nestor, terima Terima kasih. kasih. Kak Henda. Sama-sama. Sampai ketemu tanggal 17.